Kisah ini melanjutkan episode sebelumnya, di mana Drupada yang tersulut emosinya saat melihat kehadiran Pandawa kembali ke Pancala telah berhasil disadarkan oleh Basudewa Krishna dengan mengatakan bahwa para Brahmana itu sebenarnya adalah para Pandawa yang sedang menyamar sebagai Brahmana, dan Pangeran Arjuna yang telah ditunggu-tunggunya selama ini telah berhasil memenangkan sayembara tersebut. Drupada berkata, "Beginilah caraku menyambut mereka, Basudewa. Kalau mereka benar-benar Pandawa, mereka semua pasti sudah dihukum. Aku yakin pangeran dari Hastinapura ini datang ke Pancala tidak untuk menikah, melainkan hanya untuk mempermalukan Pancala saja. Putriku telah menaruh kalungan bunga di leher Arjuna dengan keyakinan yang penuh. Sebagai balasannya, dia berikan Drupadi semua alasan untuk meneteskan air mata." Raja Drupada sangat kecewa dan marah, dan ia segera menarik busurnya untuk menyerang para Pandawa. Namun Sri Krishna menghentikannya dan mengatakan bahwa penderitaan Drupadi semuanya disebabkan oleh Drupada sendiri. Krishna mencegah Drupada dengan mengingatkan akan masa lalunya. Sri Krishna berkata, "Penderitaan Drupadi bukan karena mereka yang mulia, tetapi karena dirimu sendiri. Masa depan seperti apa yang kau inginkan untuk Drupadi saat dia dilahirkan? Coba kau ingat lagi, yang mulia." Mengingat hal itu, Drupada pun sangat marah pada dirinya sendiri, kemudian melepaskan anak panahnya ke langit. Sri Krishna mengatakan, "Akibat dari tindakan orang tua, maka anak-anaklah yang akan menanggungnya. Sekarang Drupadi juga akan mendapatkan semua penderitaan yang telah kau minta untuknya. Karena sekarang kau harus menuai apa yang sudah kau tabur, yang mulia Drupada. Tetapi yang membuat tenang adalah Drupadi bisa mengatasi semua penderitaannya itu dan mendapatkan sebuah tempat di antara para wanita hebat di daerah Arya. Di masa depan nanti, dia akan selalu dipuja, yang mulia. Sekarang kau harus menyambut kelima menantumu itu." Dengan penuh penyesalan, Raja Drupada pun akhirnya menyambut para Pandawa dan ibunya, serta menerima mereka sebagai kerabatnya. Sementara itu Drupadi yang sedang bersedih ditemui oleh Sri Krishna di kamarnya. Krishna datang untuk menanyakan perasaan Drupadi tentang keputusan yang telah diambilnya. Drupadi pun menangis mendengarkan pertanyaan tersebut. Dia tidak mengerti akan takdirnya. Dia sangat sedih karena menikah dengan 5 pria yang merupakan sebuah perbuatan yang tidak bermoral. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa membiarkan keempat saudara Arjuna membujang untuk selamanya. Dia terpaksa mengambil keputusan berat untuk menikahi kelima Pandawa. Drupadi mempertanyakan apakah tindakannya itu dapat dibenarkan. Krishna berkata, "Setelah memikirkan kebahagiaan begitu banyak orang, kau pun mengambil keputusan itu, Drupadi. Lalu bagaimana mungkin itu tidak bermoral? Saat sebuah kerikil kecil memasuki lapisan laut, maka laut pun mengubahnya menjadi permata, dan kau pun juga telah mengubah hal yang tidak bermoral itu menjadi kebenaran. Aku bangga kepadamu, Drupadi." Walaupun Sri Krishna tetap mengatakan bahwa menikahi kelima pria merupakan perbuatan yang tidak bermoral, namun kasih sayang Drupadi yang berdasarkan kebenaran telah membuat keputusan yang diambilnya itu adalah hal yang benar. 5 buah batu permata yang diberikan oleh Sri Krishna kepada Drupadi merupakan dasar bagi sang putri dalam mengambil keputusannya itu, dan kelima batu tersebut adalah merupakan 5 pilar kebenaran itu sendiri. Krishna memberikan banyak sekali nasihat kepada Drupadi mengenai kebenaran, sehingga ada pengecualian hanya untuk kasus Drupadi sajalah keputusan yang diambilnya itu bukanlah sebuah dosa, karena ada alasan kebenaran yang mendasarinya. Sri Krishna lanjut berkata, "Pengetahuan menenangkan yang cerdas, kesabaran menenangkan yang berat hati, cinta menyejukkan hati, dan pengabdian akan menenangkan kebutuhan fisik dan juga menyenangkan jiwa. Keadilan yang menyenangkan jiwa,
pikiran, kecerdasan, hati, tubuh dan jiwa. Saat kelima pilar dari kebenaran itu sudah tenang, maka pasti manusia akan dipenuhi dengan kasih sayang. Itulah yang disebut kebenaran. Dan berdasarkan dari kebenaran itulah, kau telah mengambil keputusan ini, dan terhadap dirimu dan hanya untuk dirimu saja. Ini bukanlah perbuatan dosa. Drupadi yang masih merasa ragu untuk hidup dengan kelima suaminya itu, lalu menanyakan bagaimanakah caranya dia bisa berbuat adil dan memenuhi semua kewajibannya itu. Dia juga merasa khawatir dengan pikiran-pikiran yang akan timbul di masyarakat nanti. Krishna lalu berusaha menenangkan Drupadi dengan berkata, mereka yang melakukan hal yang benar juga akan dipuja oleh sang dewa itu sendiri. Kau terlahir dan berasal dari api, dan api juga dikenal sebagai pemurni. Api akan memurnikan semua orang dan akan menghancurkan segala elemen yang jahat. Aku percaya mereka yang akan mendekat padamu pasti akan dimurnikan. Kau jangan khawatir, semua yang sudah kau lakukan tidak akan dianggap sebagai sebuah dosa. Kapanpun kau membutuhkan bantuan, maka Basudewa Krishna akan datang untukmu. Drupadi diminta untuk siap menanggung kelima pilar kebenaran yang dimilikinya dan bersiap-siap untuk pergi ke Hastinapura sebagai seorang ratu. Nah, bagaimanakah Drupadi menjalankan kehidupannya dengan kelima suaminya itu? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya. Silakan juga tonton koleksi video di channel ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya.